Musim panas 2022, dataran Salisbury, Inggris. Sebuah tim arkeolog dari Universitas Birmingham mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti mesin pemotong rumput raksasa. Itu bukan mesin pemotong rumput. Itu adalah radar penembus tanah. Dan itu akan mengubah sejarah. Selama 900 tahun, orang-orang telah melihat Stonehenge dan menanyakan satu pertanyaan. Mengapa? Mengapa menyeret batu seberat 50 ton sejauh 180 mil? Mengapa menyusunnya dalam sebuah lingkaran? Mengapa membangun sesuatu yang sangat besar hanya dengan peralatan batu? Banyak teori bermunculan. Situs pemakaman, sebuah kalender, pusat penyembuhan. Tapi tidak ada yang pernah membuktikan apapun. Tim radar menghabiskan 40 hari untuk memindai. Bukan hanya permukaannya, bukan hanya batu-batunya. Mereka memindai hingga kedalaman 30 kaki. Di bawah rumput, di bawah tanah. Di bawah semua yang telah diinjak manusia selama ribuan tahun. Sekarang, inilah yang ingin saya pikirkan. Jika Anda bisa melihat di bawah rumah Anda sendiri dan melihat apa yang terkubur di sana 4.000 tahun yang lalu, maukah Anda melakukannya? Atau apakah Anda takut dengan apa yang mungkin Anda temukan? Tuliskan jawaban Anda di bawah, karena apa yang ditemukan radar ini membuat ilmuwan utama membatalkan rencana akhir pekannya. Data pun datang. Tim duduk mengelilingi layar komputer, dan arkeolog utama, Profesor Vincent Gaffney, terdiam. Radar menunjukkan sesuatu yang mustahil. Bukan satu struktur, bukan dua, sebuah jaringan besar ruang bawah tanah. Lebih dari 300 fitur individu, poros-poros, pemakaman, jalur-jalur, dan di tengahnya, tepat di bawah batu-batu tertinggi, sesuatu seukuran rumah kecil. Profesor Gaffney berkata kepada wartawan, "Kami pikir kami tahu Stonehenge. Kami salah. Kami sangat salah." Penemuan itu sangat besar sehingga tim menghabiskan 6 bulan lagi untuk mengonfirmasi data sebelum memberitahu siapapun. Mereka menjalankan radar 3 kali lagi. Hasilnya sama setiap saat. Stonehenge bukan sekadar lingkaran batu di permukaan. Itu adalah atap dari sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita lebih dalam. 30 kaki ke bawah. Radar mengirimkan pulsa elektromagnetik ke dalam tanah. Bahan yang berbeda memantulkan sinyal yang berbeda. Batu, kayu, tulang, ruang kosong. Komputer mengubah sinyal-sinyal itu menjadi peta 3D. Peta dari Stonehenge menunjukkan sesuatu yang belum pernah dilihat arkeolog dimanapun di dunia. Sebuah lingkaran poros-poros besar. Bukan lubang kecil. Setiap poros memiliki lebar 30 kaki dan kedalaman 30 kaki. Dipotong ke dalam kapur padat. Setidaknya ada 20 poros. Mereka membentuk lingkaran sempurna dengan lebar lebih dari 1 mil. Stonehenge berada tepat di pusat lingkaran itu. Apa yang selanjutnya diungkap radar adalah bagian yang tidak pernah ditampilkan oleh sebagian besar artikel berita. Pastikan Anda berlangganan, karena penemuan ini mengubah semua yang kami pikir kami ketahui tentang manusia purba. Poros-poros itu tidak alami. Air tidak membentuknya. Gempa bumi tidak membentuknya. Tangan manusia memotong lubang-lubang ini ke dalam batuan dasar 4.500 tahun yang lalu. Itu berarti orang-orang yang membangun Stonehenge memindahkan 100.000 lebih dari 100.000 ton kapur. Dengan tangan ton kapur. Dengan tangan. Dengan alat yang terbuat dari tanduk rusa-rusa, dan tulang bel tulang belikat sikat sapi. Tapi inilah bagian teranehnya. Poros itu sejajar dengan titik balik matahari, ika matahari. Sama-sama seperti batu-batu di atas yang sejajar dengan ajar dengan matahari. Es matahari. Siapapun yang membangun ini tidak menebat. Mereka memahami geometri. Mereka memahami astronomi. Mereka memahami cara mengatur ribuan pekerja di sepanjang daratan bermatan bermil-mil. Profesor Gaffney berkata, ini bukan sekadar monumen. Ini adalah desain ala L berskala lanskap. Mereka berpikir lebih besar daripada yang pernah kita berikan kepada mereka.
Dan kemudian radar menemukan sesuatu yang lebih dalam. Di bawah poros itu, di poros itu, di bagian paling bawah beberapa di antaranya hanya sinyal-sinyalnya berubah. Bukan ruang-ruang kosong. B, bukan kapur. Sesuatu yang lebih padat. Sesuatu yang teratur. Tim percaya ada benda-benda yang indah yang terkubur di dasar poros ini. Benda yang yang sengaja ditempatkan di sana. B, benda yang tidak pernah melihat sinar matahari selama 4.500 tahun. Mereka ingin menggali. Tapi seseorang menyuruh mereka berhenti. Anda akan berpikir bahwa menemukan struktur bawah tanah yang besar akan membuat para arkeolog ingin menggali. Mengeluarkan skop. Memanggil kru berita ita. Mulai mengeluarkan artefak dari tanah. Itu tidak terjadi. Sebaliknya, tim mengajukan izin. Lalu mereka menunggu. Lalu mereka mengajukan lagi. Lalu mereka diberitahu tidak boleh. English tidak boleh. English Heritage, organisasi yang melindungi Stonehenge. Mengatakan tidak akan ada penggalian yang diizinkan. Belum saatnya. Mungkin tidak pernah. Alasan mereka, poros itu terlalu penting untuk mengambil risiko merusaknya, merekesaknya. Mereka ingin studi lebih lanjut. Radar lebih lanjut. Pemodelan komputer lebih lanjut. Mereka mengatakan penggalian dapat menyebabkan dinding kapur yang rapuh, runtuh. Pikirkan tentang sesuatu yang sangat ingin Anda ketahui. Seperti apa yang ada di dalam ruangan terkunci di rumah Anda sendiri. Dan seseorang memberi Anda kuncinya. Lalu orang lain mengambil kuncinya. Rasanya, rasa frustrasi itu, persis apa yang dirasakan para arkeolog ini saat ini. Tapi inilah yang tidak dikatakan English Heritage secara terbuka. Tanah di sekitar Stonehenge adalah tanah suci bagi banyak orang. Pagan. Druid.id keluarga setempat yang leluhurnya tinggal di sana selama bergenerasi. Pengenerasi galian dapat mengganggu situs-situs pemakaman. Dan begitu Anda menggali. Anda tidak dapat mengembalikan tanahnya. Ada tanahnya. Ada alasan lain juga. Politik. Stonehenge mendatangkan jutaan turis ke Inggris setiap tahun. Turis itu membelanjakan uang. Jika arkeolog menggali sesuatu yang mengubah cerita. Sesuatu yang membuat orang tidak nyaman, apakah pariwisata menurun? Apakah pendanaan dipotong? Seorang mantan karyawan English Heritage berkata kepada seorang reporter, ada hal-hal di bawah tanah itu yang akan membuat orang mempertanyakannya seluruh pemahaman mereka tentang sejarah Inggris. Sejarah Inggris.
Beberapa orang kuasa yang berkuasa tidak ingin percakapan itu dimulai. Jadi data radar tersimpan diimpan di hard drive. Poros tetap terkubur. Benda-benda dienda di dasarnya tetap tersembunyi. Tetapi tim dari Universitas Birmingham tidak menyerah. Mereka mempublikasikan temuan mereka di jurnal yang ditinjau oleh rekan-rekan sejawat-jawat. Mereka menunjukkan kepada dunia apa yang mereka temukan. Dan sekarang ilmuwan lain menuntut akses ke situs tersebut. Pertarungan baru saja dimulai. Inilah bagian yang mengilah bagian ubah sek yang mengubah segalanya alanya. Stonehenge tidak dibangun oleh alien. Tidak dibangun oleh raksasa. Itu dibangun oleh manusia biasa yang hidup 4.500 tahun yang lalu. Tapi inilah yang dibuktikan oleh radar. Manusia itu tidak primitif. Manusia itu tidak primitif. Mereka tidak sederhana. Mereka sederhana. Mereka berbrilian alien. Lingkaran poros yang mengelilingi Stonehenge lebarnya lebih dari 1 mil. Itu berarti para pembangun harus mensurvei tanah dari atas. Atau dari jarak yang sangat jauh. Mereka harus mengukur jauh. Mereka harus mengukur sudut-sudut dengan presisi. Mereka harus mengorganisir ribuan pekerja yang memindahkan jutaan pohon kapur. Semua tanpa alat tua, tanpa alat modern. Modern. Semua tanpa tulisan. Tulisan. Semua tanpa satu cetak. Biru pun yang selamat. Inilah yang selamat. Inilah pertanyaan yang hanya bisa Anda jawab. Jika manusia purba dapat membangun sesuatu yang serumit ini tanpa komputer atau alat logam, apalagi yang kita remehkan tentang mereka. Beritahu saya teori Anda di kolom komentar. Saya membaca setiap satu. Tapi poros-poros komentar. Saya membaca setiap satu. Tapi poros-poros itu bukan satu-satunya penemuan. Radar juga menemukan sesuatu di bawah kota terdekat. Amesbury. Struktur. Banyak sekali. Rumahnya sekali. Rumah. Bengkel bengkel. Jalur alur. Ini bukan perkemahan kecil. Ini adalah kecil. Ini adalah sebuah kota. Arkeolog sekarang percaya bahwa ribuan orang tinggal di dekat Stonehenge selama ratusan tahun. Mereka datang dari seluruh Inggris. Mereka membawa makanan. Alat dan batu. Mereka bekerja sama. Mereka membangun sesuatu yang membutuhkan waktu bergenerasi untuk diselesaikan. Profesor Gavni berkata, Stonehenge bukan sebuah misteri. Itu bukanlah misteri. Itu adalah sebuah proyek. Dan orang-orang yang membangunnya tidaklah hilang. Mereka terorganisir. Jadi mengapa mereka membangunnya? Radar memberi petunjuk.
Poros-poros itu sejajar dengan ajar dengan matahari terbit pada titik-titik balik matahari musim-musim panas dan matahari terbenam pada titik balik matahari musam pada titik balik matahari musim dingin dingin. Itu bukan kebetulan. Para pembangun menandai waktu. Mereka melacak waktu. Mereka melacak matahari hari. Mereka menciptakan kalender di dalam tanah di dalam tanah itu sendiri. Tapi kalender untuk apa? Apa? Panen? Panen? Penanaman? Upanaman? Upacara-cara keagamaan? Jawabannya mungkin ada di dasar poros itu. Benda yang terkubur di sana dapat memberitahu kita mengapa orang-orang ini menghabiskan waktu 500 tahun untuk membangun sesuatu yang akan melampaui peradaban mereka. Seorang ilmuwan berkata, apapun yang ada di bawah sana, mereka membawa sana. Mereka menginginkannya tersembunyi. Mereka menginginkannya dilestarikan. Dananya dilestarikan. Dan mereka tidak ingin generasi mendatang melupakannya. Kitalah generasi mendatang itu. Dan kita akhirnya melihat. Mari kita satukan semuanya. Sebelum tahun 2022. Para 2022, para sejarawan mengajarkan bahwa Stonehenge dibangun oleh kelompok kecil petani yang berkumpul setahun sekali untuk upacara. Mereka mengatakan bahwa orang Inggris kuno itu sederhana. Mereka mengatakan bahwa batu-batu itu mengesankan tetapi budaya di balik naiknya sangat dasar. Radar penembus tanah menghancurkan cerita itu sepenuhnya. Kita sekarang tahu bahwa orang-orang yang membangun Stonehenge tidaklah sederhana. Mereka mengatur sederhana. Mereka mengatur ribuan pekerja di sepan ribuan pekerja di jangkar sepanjang daratan bermatan bermil-mil. Mereka memotong-otong poros-poros besar ke dalam batuan padat. Mereka menyelaraskan poros-poros itu dengan matahari. Mereka membangun struktur bawah tanah yang tidak ada bandingannya di dunia. Profesor G di dunia. Profesor Gafnievni mengatakannya seperti ini. Stonehenge bukanlah acara utamanya. Lanskap di sekitarnya lahitarnya acara utamanya. Batu-batu itu hanyalah pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang tidak dapat dilihat oleh radar adalah apa yang sebenarnya terkubur di dasar poros itu. Dan tim baru dari Universitas Cambridge baru saja mendapat izin untuk menggali salah satunya. Penggalian itu dimulai dalam 3 bulan. Dan saluran mulai dalam 3 bulan. Dan ini akan hadir saat saluran ini akan mereka membukanya. Inilah yang dikonfirmasi oleh radar. Poros-poros itu nyata. Ruang bawah tanah itu nyata. Kota di bawah Amesbury itu nyata. Semua yang kita pikir kita ketahui tentang Inggris kuno perlu ditulis ulang. Tetapi misteri terbesar tetap tidak terpecahkan mengapa mereka menyembunyikannya poros ini.
poros ini? Mengapa mereka mengisinya dengan sesuatu dan kemudian menutupnya selama 500-nya selama 4.500 tahun? Satu teori berasal dari leg tahun. Satu teori berasal dari legenda Inggris kuno. Legenda mengatakan bahwa di bawah Stonehenge terdapat makam seorang raja yang bukan manusia. Seorang raja yang datang dari bintang-bintang. Seorang raja yang tubuhnya tidak boleh menyentuh matahari. Itu hanya legenda. Mungkin tidak benar. Tapi legenda berasal dari suatu tempat. Dan saat 30 ini, 30 kaki di bawah batu paling terkenal di bumi. Sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Radarku untuk ditemukan. Radar melihatnya. Para ilmuwan mengonfirmasikannya. Izin sedang ditandatangani. Dan dalam 3 bulan, kita akhirnya akan tahu apa yang dikuburkan oleh para pembangun Stonehenge di bawah ciptaan terbesar mereka. Apapun itu, mereka menginginkannya tersembunyi. Sekarang kita ingin tahu mengapa.